Experience has structure. Setiap pengalaman memiliki struktur. Di saat kita mengingat suatu pengalaman yang menyenangkan, ya tiba-tiba tersenyum karena ingat orang-orang yang ada bersama kita waktu itu dengan wajah-wajah mereka yang ceria, kemudian mengundang untuk menjadi senang kembali. Di saat kita ingat makan sesuatu yang enak, sangat berkesan, kemudian saat mengingatnya, rasa nikmatnya kembali hadir, kebahagiaannya kembali hadir, karena pengalaman itu memiliki struktur. Kemudian manfaatnya apa? Mengenali pengalaman beserta strukturnya. Yuk kita belajar NLP kembali untuk pengembangan diri. Simak sampai selesai dalam video ini, semoga mendapatkan manfaat yang utuh. Coba ingat-ingat pengalaman yang pernah terjadi dan berkesan. Saya contohkan pengalaman saya. Waktu SD saya memiliki pengalaman yang sampai sekarang kalau saya mengingatnya itu masih tergambar jelas peristiwanya. Waktu itu sekitaran kelas 2 SD atau mungkin kelas 3 ya. Saya memiliki seorang teman yang badannya agak tambun dibanding teman-teman yang lain. Perutnya gendut, kemudian mohon maaf kulitnya sangat gelap, dan dia memiliki kebiasaan buruk. Bagi saya itu kebiasaan buruk ya. Hampir setiap hari dia menggoda teman-temannya yang cewek, dan itu dicium. Setiap ada dia, saya selalu berusaha menjaga jarak dan menghindar, karena saya nggak mau jadi sasarannya. Kemudian setiap pagi, itu biasanya aktivitas pagi sebelum masuk itu cari sasaran ya. Ya saya rasa ini karena pengaruh lingkungan, dia tinggal di daerah lokalisasi. Kemudian suatu hari, saya tidak menyadari kalau dia ternyata mendekati saya. Begitu saya mengetahuinya, dia sudah di sebelah saya, sudah mau melancarkan aksinya. Saya ya otomatis takut ya. Saya takut, kemudian saya berpikir bagaimana cara saya melawan dia. Badannya besar. Di saat saya masih berpikir seperti itu, seorang teman datang, kakak kelas waktu itu. Dan dia sedikit mendorong tubuh teman saya ini menjauh dari saya. Jangan godain Karlin itu pendiam, kasihan. Terus akhirnya dia menjauh. Sejak saat itu dia tidak pernah mendekat untuk mengganggu. Peristiwa ini benar-benar melekat dalam pikiran saya. Bahkan kakak kelas saya yang mendorong ini sampai sekarang masih saya ingat ya. Masih saya ingat dia pakai ikat pinggang yang agak kepanjangan sehingga menjuntai ke bawah. Ikat pinggang yang dari apa ya, semacam kain itu ya, kain atau benang yang dirajut ya, bukan yang dari kulit. Itu masih saya ingat, potongan rambutnya masih saya ingat. Teman saya yang suka mengganggu itu juga masih saya ingat. Ini yang disebut sebagai struktur, unsur-unsur pendukungnya, wajahnya, ekspresinya saat mau mengganggu teman-temannya itu masih terbayang dengan sangat jelas. Wajah dari kakak kelas saya saat mendorong tubuhnya untuk menjauh dari saya itu masih saya ingat. Meskipun sekarang saya nggak tahu siapa nama kakak kelas saya itu ya, yang menjadi pahlawan pada waktu itu. Setiap saya mengingatnya, ya terbersit rasa tidak nyaman saat mau diganggu tadi. Saat saya mengingat kakak kelas saya itu, saya salut, saya berterima kasih. Meskipun itu peristiwanya sudah sangat lama, sudah puluhan tahun ya, karena saya SD, dan masih melekat. Karena ada strukturnya. Begitu diingat, seakan dirasakan kembali. Berikut tips pengembangan diri dengan memanfaatkan struktur pengalaman. Yang pertama, pengalaman negatif jadikan motivasi untuk melakukan hal baik. Ini seringkali ada orang mengeluhkan memiliki pengalaman buruk di masa kecilnya karena pengaruh lingkungan atau pola asuh dalam keluarga, atau pernah mengalami bullying di sekolah, di lingkungannya, menjadi pengalaman negatif. Ini bisa diubah. Misalnya seseorang yang mengalami perlakuan tidak baik di dalam keluarga, kekerasan rumah tangga misalnya. Kemudian di masa dewasa, dia ingat dan tentu merasa tidak nyaman, menyisahkan perasaan-perasaan yang tidak enak. Ubah menjadi positif. Kenali rasa tidak enak itu karena apa? Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua?
salah satu orang tua yang melakukan kekerasan pada waktu itu, apa yang negatif, seharusnya bagaimana, itu ubah menjadi motivasi untuk melakukan hal baik di masa sekarang. Contohnya misalnya, dulu orang tuanya kalau membangunkan itu dengan menggunakan kekerasan, dipukul misalnya, kan tidak nyaman, menjadi sakit hati, menjadi kecewa, sedih, bangun tidur sudah rasanya nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ubah ke arah positif. Berarti Anda menghindari hal tersebut saat membangunkan anak. Diberikan sentuhan dengan kata-kata yang lembut dan anak juga merasa nyaman untuk dibangunkan. Atau peristiwa-peristiwa lain. Kenali apa yang membuat tidak nyaman itu, apa yang membuat kecewa, apa yang membuat sakit hati, kemudian ubah sekarang. Harusnya bagaimana? Itu yang diterapkan dalam kehidupan sekarang. Pengalaman negatif diubah untuk menjadi positif saat ini dengan pengalaman baru. Pengalaman negatifnya tetap ya, tetapi strukturnya itu yang kita pinjam, kemudian diperbaiki di masa sekarang. Harusnya bagaimana? Itu yang harus kita cermati. Kalau mengenang jeleknya, ya tentu sampai sekarang rasa negatifnya terus muncul. Namun kalau mampu mengubah seperti itu, maka dampak positifnya akan dirasakan saat ini. Ada pembelajaran, meskipun dari kejadian negatif. Anda adalah pemenang sejati. Tentu memiliki pengalaman-pengalaman tentang sebuah keberhasilan, bisa melakukan sesuatu, berhasil melakukan sesuatu, atau memenangkan sesuatu. Apapun itu, dalam skup yang kecil maupun besar atau sedang, itu adalah pemicu dari jiwa pemenang. Anda adalah pemenang. Di saat melakukan sesuatu, atau saat menghadapi masalah dan merasa pikiran buntu, ingat di masa lalu, saya pernah mengalami kesulitan dan ternyata saya berhasil. Buktinya, sekarang saya sudah bisa melewati masa itu. Itu adalah jiwa-jiwa pemenang, meminjam struktur pengalaman tentang keberhasilan di masa lalu. Atau diberikan tantangan, pekerjaan yang menantang, merasa tidak mampu. Mengingat, saya dulu pernah diberi tugas oleh ibu. Sebenarnya saya nggak bisa, tapi ibu ngasih petunjuk, saya perhatikan, saya lakukan, dan ternyata hasilnya bagus. Misalnya untuk yang cewek, dulu pernah diminta membantu bikin kue misalnya, ibunya berbisnis kue. Awalnya takut, karena terpaksa waktu itu bikin atas arahan ibu dan ternyata berhasil. Hasilnya juga bagus. Itu pengalaman yang terkait dengan kemenangan. Maka di saat sekarang melakukan sesuatu, ingat peristiwa itu. Dulu pernah menghadapi kondisi seperti ini. Merasa tidak bisa dan ternyata berhasil. Tuh, Anda adalah pemenang. Letakkan pengalaman pada waktu yang tepat. Setiap manusia tentunya memiliki pengalaman baik dan buruk. Dan kadangkala pengalaman buruk itu bisa muncul begitu saja, sama dengan pengalaman baik. Ingatan tentang pengalaman itu tiba-tiba muncul. Dan perasaan yang dimunculkan juga sesuai dengan pengalamannya. Kalau pengalamannya menyenangkan, maka merecall perasaan senang, memanggil kembali perasaan senang akibat sebuah pengalaman tersebut. Di saat pengalamannya negatif, menyedihkan, yang muncul juga perasaan sedih. Tempatkan pada waktu yang tepat. Kalau memang pengalaman itu terjadi masa lalu, saat SMP, dan Anda merasa ini menyedihkan, sadarilah bahwa ini sudah terjadi waktu SMP. Sekarang sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda. Ini untuk mengendalikan rasa-rasa negatif yang akan muncul dengan mengingat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Pisahkan waktunya. Contoh lagi, seseorang yang tidak bisa move on, kemudian mengingat, sadari bahwa ini peristiwanya lama, dan sekarang kondisinya sudah berbeda. Ada batas waktu. Pengalaman, masa lalu, dan kita hidup di masa sekarang.
pembatasnya sangat jelas. Jadi apa yang dirasakan itu bukan realita saat ini, tetapi hasil dari pengalaman masa lalu. Dipisahkan dengan sangat jelas. Namun untuk hal-hal yang positif, yang memang ingin rasa semangat itu dihadirkan kembali, boleh. Pembatas waktunya kita angkat. Dulu saya pernah berhasil, dulu saya pernah mengerjakan kemudian tugas dan dapat 100, wah saya seneng banget. Itu boleh dibawa ke masa sekarang saat mengerjakan tugas ya. Ingat, dulu pernah dapat 100, dulu pernah mendapat apresiasi positif oleh guru di kelas karena pencapaian yang bagus. Itu bisa dibawa ke masa sekarang yang tadi untuk memotivasi. Jadi letakkan pengalaman itu pada waktu yang tepat. Kalau memang perlu dijadikan untuk penyemangat, ya dibawa ke masa sekarang, rasa yang hadir itu. Namun kalau ini menyisakan perasaan tidak menyenangkan, biarkan tetap pada masa itu. Disadari kalau ini sudah lampau. Apapun pengalaman Anda, semoga selalu memberikan feedback positif untuk kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Semoga selalu bersemangat dan berbahagia, tetap di dalam lindungannya.